Aku ular toh. Aduh. Kita ikat dulu Bang Manto. Bang Manto tahan, Bang Manto tahan, Bang Manto. Toh meninggal gua di toh. Tahan, Bang Manto tahan, Bang Manto tahan, Bang Manto. Bang Manto tahan, Bang Manto tahan. Kamu kenapa toh? Ya ampun. Ini pasti ada yang naruh ular di sini nih. Mas nggak mungkin, Mas. Siapa yang bawa ular ke sini coba? Gimana ada ular sih di sini? Mobil. Mas. Ya, sabar tuh. Lemes toh. Tak, sabar Bang, sabar. Mobil. Banget ke mobil. Gua lemes toh. Ayo, Mana sih? Kenapa lama banget? Ayo. Mana penurun darah itu? Kita udah kehabisan waktu. Dok, mereka juga lagi berusaha dan mereka juga lagi jalan ke sini. Dokter tolong ya dok, lakukan yang terbaik buat cucu saya. Pasti kami melakukan yang terbaik, Bu. Baik, saya permisi dulu ya, Bu. Aduh, Papa gimana sih? Kok gak ada kabar? Papa tuh di mana sih, Pak? Mama tuh tegang di sini. Kita udah kehabisan waktu. Gimana nasibnya Nur? Papa juga lagi usaha ini nih, Ma. Yang sabar dong, ya. Ya udah, Mama tunggu. Bapak macam apa sih kamu ini? Anak kamu lagi kritis di rumah sakit. Kamu malah enak-enakan di sini. Pak, aku kasih tahu Pak. Di dunia ini gak ada yang gratis Pak. Semua itu ada harganya. Ya Allah, Vano. Sama anaknya sendiri. Minta bayaran. Bapak macam apa, Vano? Ibunya sama dengan anak seperti kamu. Dasar kamu gak punya perasaan. Tega kamu sama darah dia. Oke. Gini aja ya. Aku donorin darah buat anak aku. Tapi satu syaratnya. Perusahaan Papa satu buat aku. Gimana? Cukup, Vano. Ayo jangan buang waktu. Kita ke rumah sakit. Ayo. Pak, aku itu bukan anak kecil lagi Pak. Yang nurut sama orang tua. Lagian Bapak sama Ibu tuh bikin hidup aku susah. Buang aku lihat ya Pak. Cukup, Mas. Kamu jangan bicara sekasar itu sama ibu sama bapak. Ya udah, kalau kamu nggak mau nolongin, nggak apa-apa. Tapi asal kamu tahu, kalau terjadi apa-apa sama anak aku akan laporin kamu ke polisi biar kamu di penjara. Udah Nadifa, kita nggak usah ngebahas, yuk kita ke rumah sakit aja. Ibu rela diambil darahnya demi keselamatan anak kamu, nak. Tapi Bu, ayo jangan buang waktu. Ayo Pak. Oke. Begini aja. Saya setuju untuk kasih satu perusahaan saya buat kamu. Jangankan cuma satu perusahaan. Apapun yang kamu mintakan saya kasih. Yang penting sekarang kita pergi ke rumah sakit. Tolong anak kamu. Bantu dia yang sedang kritis. Ayo. Nah, itu dong. Dari tadi kek. Ntar, pakai sepatu dulu. Bang, tahan Bang. Tolong ada Abang. Papa sama Ibu jadi gelandangan, Bang. Abang sudah dianggap saudara sendiri, Bang. Bang, tahan dong, Bang. Mas, lebih cepat lagi, Mas. Iya Pak. Untung aja ular udah ketangkep. Waduh, baru 2 nih yang ketangkap. Masih sisa 1. Pasti masih dalam bengkel nih. Mas, kita berhasil, Mas, menggagalkan pernikahan Rido. Sesuai rencana kita, rumah jadi berantakan. Kamu tuh gimana sih? Kan aku bilang jauh-jauh dari sini. Ini malah deket-deket sama Fandi. Kalau ada apa-apa gimana? Mana saya tahu ya, ular itu rencana kamu juga, mana saya tahu. Alah, kamu tuh gak ada yang mau kalah sedikit. Abang tuh gak apa-apa kan? Kasihan Om Manto. Om Manto gak kenapa-napa. Kan udah dibawa ke rumah sakit, ya? Om Manto gak meninggal kok.
Lagian Om Manto sama ular aja takut. Ya udah masuk yuk, ayo masuk. Ular! Injak. Udah pergi tuh. Udah nggak ada. Benar. Iya itu. Nah, Pandi. Kamu masuk sana. Masuk. Aduh, beneran ya Mas. Saya kalau mau ular takut. Sama kamu sih saya nggak takut. Ini nih, kalau seandainya Manto meninggal, ini bengkel akan jadi milik aku. Dan aku yakin itu. Ayo masuk. Bang Manto tahan bang. Bang tahan bang. Abang harus kuat bang. Sus cepetan Sus, saya nggak mau kehilangan sahabat saya Sus. Gimana dok keadaan Bang Manto dok? Racun ular sudah menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Tapi saya sudah memberinya penawar racun. Berdoa saja, semoga teman Anda tertolong. Makasih dok. Udah, Sus? Udah, Pak. Bu, Ibu nggak apa-apa? Biarin Diva beli minum ya buat Ibu. Boleh, Nak? Bentar ya, Bu. Ngapain Ibu Aminah kesini? Saya udah sering bilang, jangan sekali-sekali Ibu datangi keluarga saya lagi. Ibu kan tahu, Ibu ini membawa. Saya haramkan Ibu dekat-dekat sama cucu saya. Karena saya tidak mau cucu saya ini ketularan sial dari keluarga Ibu. Sekarang saya harap Ibu pergi. Pergi saya bilang. Keluar saya bilang. Ibu kenapa? Ibu kesel aja sama mereka. Ibu nggak mau cucu Ibu sial. Ibu sabar ya. Kenapa Mulia selalu memandangku begitu rendah? Apa memang aku hina? Dia selalu menganggap aku membawa sial. Mama kenapa? Pak, Mulia selalu bilang kalau Mama itu membawa sial. Memang iya, Pak. Mama itu selalu sial. Buktinya, kita punya anak dua-duanya durhaka. Sekarang, cucu kita punya penyakit yang berat. Ma,
Mama jangan ngomong begitu. Tidak ada yang sial, Ma. Kita membesarkan anak semampu kita, Ma. Kemudian anak itu durhaka. Itu urusan mereka, Ma. Dosa mereka, Ma. Cucu kita sakit karena kehendak Allah. Itu ujian buat kita, Ma. Jadi Mama nggak usah bilang sial. Tidak ada yang sial, Ma. Sebaiknya kita pergi dari sini. Ya. Ayo sayang. Ya Allah, Paman tuh orang baik. Semoga Paman tuh gak kenapa-napa ya Allah. Semua ini gak bakal pernah terjadi, Fit. Kalau kamu gak menghilang gitu aja. Apa hubungannya sama aku, Kak? Coba kalau kamu gak pura-pura meninggal, Vita. Pernikahan ini tuh gak bakal pernah terjadi. Dan Manto itu bakal baik-baik aja. Cuma pengen kakak sama Rido bersatu, Kak. Fit, kenapa kamu gak pernah bilang sama aku? Kenapa, Vita? Kenapa kamu gak pernah kasih tahu aku kalau kamu itu sama Rido pacaran? Aku gak mau, Vita. Aku gak mau bahagia di atas penderitaan orang, apalagi kamu adik aku sendiri. Kamu tahu, itu semua membuat aku merasa bersalah. Dok. Manto kenapa, Dok? Manto meninggal. Aku baik banget sama aku. Kenapa dia ninggalin aku, Fit? Sabar ya, Dok. Kamu harus berdoa buat dia. Dia orang baik. Ya Allah, Wah, ini kenapa berantakan begini? Astagfirullahaladzim. Gak tahu kenapa ini Mas jadi berantakan begini. Sepi lagi orang-orang nggak ada. Ya kemana ya? Coba kita lihat ke dalam yuk. Ayo, Andi, kenapa nak? Nenek, Oma tuh digigit ular. Apa? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gimana sekarang? Ayo terus. Kalah lagi. Ayo dong. Malah situ lagi. Geser-geser dikit. Ini surat-surat dan dokumen perusahaan milik saya. Sekarang jadi milik kamu. Makasih, Bang. Kalau bukan demi cucuku, rasanya aku ingin menendang dan mengusirnya pergi. Bicara sebentar. Iya, boleh dok. Pak Chandra, Ya, gimana dok? baru saya mau bicara dengan Pak Chandra. Gimana kondisi cucu saya? Cucu ibu dan bapak sudah bisa kami tangani. Dan sekarang kondisinya sudah stabil. Dan sudah dipindah ke ruang bayi. Terima kasih dok. Tapi untuk 3 minggu ke depan, dia masih membutuhkan transfusi darah dari ayahnya. Syukur loh. Geser dong dikit. Dan setelah kuat, baru kita bawa ke Singapura. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Saya permisi ya Bapak Ibu.
Gimana bisa ada orang seperti Devano yang nggak punya perasaan sama anaknya sendiri? Tapi mungkin kalau orang itu tidak punya perasaan sama orang tuanya, dia juga nggak punya perasaan sama anaknya. Pak, Mama ke ruang bayi dulu ya. Ayo Rif, temenin Ibu. Seperti itulah keadaan anak aku, Fit. Aku nggak nyangka anak aku bisa kena penyakit yang berbahaya seperti itu. Kalau aja aku nggak maksa Mas Vano dan Papa nggak ngasih salah satu perusahaannya, Mas Vano pasti nggak mau nolongin anak aku, Fit. Mbak yang sabar ya. Ini itu ujian dari Allah, Mbak. Mbak harus banyak-banyak berdoa. Aku doain Mbak Diva dan Nur itu baik-baik aja. Makasih ya, Fit. Kamu cocok banget pakai kebaya ini. Cantik. Kebaya ini gak ada bedanya, Mbak, dengan baju biasa yang terlihat cantik dan bagus. Mbak, aku nggak bisa meneruskan pernikahan ini, Mbak. Mbak lihat sendiri kan tadi, Rido dan Vita itu masih saling mencintai. Aku nggak bisa ngerasain kebahagiaan di atas penderitaan orang. Apalagi Vita itu adik aku, Mbak. Mungkin emang ya, selama ini Rido selalu ada buat aku. Tapi di hati dan di pikirannya Rido itu bukan untuk aku, Mbak. Fit, kamu masih bisa memutuskan pernikahan kamu. Aku pun juga begitu. Seandainya aku tahu sifat asli Mas Vano yang sebenarnya, aku juga pasti akan menceraikan dia dari dulu. Ibu Diva, kondisi bayi ibu udah stabil. Silakan ibu melihat di ruang bayi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Sus. Fit, udah kamu jangan sedih lagi. Kamu harus kuat ya. Allah pasti akan menunjukkan jalan yang terbaik buat kamu. Makasih banyak ya, Mbak. Kalau gitu aku mau lihat Nur dulu ya. Cepet sembuh ya Nur buat Nur. Iya.